Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Rahmatin dari Pendidikan Ekonomi NPM 22 13 03 10 97. Jadi di sini saya akan menyampaikan resume yang sudah saya buat dari hari pertama sampai hari terakhir. Terima kasih. Jadi materi pertama disampaikan oleh Dr. Ahmad yang berjudul Peran Kepolisian Republik dalam Mengatasi Kejahatan Digital. Pengertian dari UU ITE sendiri itu adalah satu atas kumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan. Nah, UU ITE itu memiliki pasal-pasal. Bisa dibaca sendiri ya guys. Lalu lanjut pada materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Susetya yang berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual Anti Kekerasan Anti Perundungan. You can read by yourself ya guys. Lalu lanjut pada materi ketiga yang disampaikan oleh Dr. Said yang berjudul Perkembangan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Lalu lanjut pada hari kedua, materi pertama yang disampaikan oleh Profesor Heriandi yang berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalian bisa baca sendiri. Lalu lanjut pada materi kedua yang berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Unila mengadakan upaya Kampus Sehat Unila yang ada di contoh template tersebut. Lalu lanjut pada materi ketiga yang berjudul Norma dan Etika Mahasiswa. Bisa dibaca. Lalu lanjut pada materi keempat yang berjudul Perguruan Tinggi di Era 4.0. Kalian bisa membaca sendiri ya. Pada materi pertama tingkat fakultas yaitu berjudul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era Teknologi dan Plagiarisme. Nah, kita bahas plagiarisme. Plagiarisme itu dapat diartikan sebagai pencurian. Lebih jelasnya lagi saat kamu mendapatkan tugas dari dosen membuat suatu makalah, lalu ada beberapa bab yang harus menggunakan artikel atau buku, akan tetapi kamu tidak menyantumkan sumbernya dan kamu merebut hak milik tanpa sepengetahuan, itulah yang dinamakan plagiarisme. Jika kamu ingin mengembangkan sebagai mahasiswa, organisasi adalah solusinya. Jadi, organisasi itu penting untuk diimbangi dan dioptimalkan. Lembaga kemahasiswaan sebagai wadah untuk pengembangan karakter mahasiswa. Lalu, materi kedua yang berjudul Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik dan Kerja Keras. Nah, ini berkaitan dengan literasi 4.0. Ada dua macam, yaitu literasi data dan literasi manusia. Nah, literasi data tuh di sini kita berkaitan bagaimana kalian memahami menggunakan teknologi di sini, bagaimana kalian membaca dan di sini menganalisis data coding. Lalu, literasi manusia adalah berhubungan dengan bagaimana kita memahami interaksi sesama manusia dengan kemampuan seni berbicara manusia. Lalu pada materi ketiga ini menunjukkan fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Lalu pada materi terakhir yaitu tugas pokok bagian kemahasiswaan alumni. Ada beberapa yaitu kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu. Lalu yang kedua, bagi mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi tingkat nasional maupun internasional akan dilakukan pendataan dan pengusulan penghargaan ke Rektorat Unila. Lalu melaksanakan indikator kegiatan pada simikatnya dilaksanakan oleh subbagian kemahasiswaan dan alumni. Lalu yang terakhir, surat keterangan pendamping ijazah. Resume pada hari keempat, yang pertama adalah pendidikan ekonomi. Apa sih pendidikan ekonomi itu? Jadi, pendidikan ekonomi adalah merupakan salah satu program studi yang ada pada jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, FKIP Unila secara historis sejalan dengan sejarah FKIP Unila berawal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang biasa disingkat IKIP, Jakarta Cabang Tanjung Karang pada tahun 1966 sampai 1967. Lalu berikutnya ada PSPE, ada visi, misi, dan tujuan. Lalu apa sih visi dari PSPE ini?
yaitu pada tahun 2025 menjadi program studi pendidikan ekonomi terbaik yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, berintegrasi, dan berdaya saing tinggi serta berjiwa entrepreneur. Lalu, misi dari PSPE adalah yang pertama menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan karakteristik PSPE sehingga dapat menunjang mutu lulusan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat serta menggalang kerjasama kemitraan yang sinergis dengan stakeholders dalam rangka meningkatkan kualitas dan revalensi lulusan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja atau dunia usaha. Lalu untuk tujuan PSPE sendiri yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang profesional, berintegrasi, dan berdaya saing tinggi serta berjiwa entrepreneur. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang sesuai dengan karakteristik PSPE sehingga dapat menunjang mutu lulusan. Lalu yang ketiga, menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Lalu yang keempat, menghasilkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan stakeholders. Lalu untuk sasaran PSPE yang pertama adalah terwujudnya suasana akademik yang kondusif, terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran berbasis ICT, lalu meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian dosen. Lalu yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan stakeholders untuk pengembangan PSPE. Lalu yang kelima, terwujudnya manajemen profesional dalam pengelolaan PSPE serta sistem informasi komunikasi yang efektif.